Assalamualaikum, saudara-saudara sekalian. Kata bebas atau kebebasan atau membebaskan itu artinya bisa macam-macam ya. Definisinya bisa macam-macam dan walaupun orang membagi-bagi dan juga banyak arti dan makna, tapi intinya dari kebebasan itu adalah sebuah kondisi atau situasi yang membahagiakan gitu ya. Nah, bebasnya seekor burung itu dia kalau bisa terbang gitu, terbang ke sana, terbang ke sini gitu ya. Kalau bebas bagi seekor ikan, biasanya dia ini hidup di air, ya ikan pasti hidup di air ya. Dia berada di air. Nah itu juga kebebasan bagi seekor ikan gitu. Nah, lalu apa arti bebas bagi kita? Nah, jawabannya pasti beda-beda ya, gitu. Jadi bisa relatif sebetulnya. Tapi yang penting bebas dari penjajahan, bebas dari ketertindasan, bebas dari perbudakan. Mungkin itu intinya nih. Nah, atau bebas dari keterikatan. Itu juga bebas ya. Nah, bagi seseorang kebebasan juga adalah hal yang harus diperebutkan karena banyak di antara kita yang nggak bebas ya. Bebas dari hutang itu kan gimana, susah ya bebas dari hutangnya. Caranya dengan membayar hutang gitu. Bebas dari mitoha pokoknya bebas gitu ya, yaitu sebuah kondisi yang melegakan gitu ya, membahagiakan gitu. Nah, di tahun 1963 itu pernah ada ya monumen yang namanya The Wall gitu. The Wall ini dibangun di negara Jerman atau tepatnya itu Jerman Timur ya. Pokoknya dia ini dibangun, tembok ini dibangun untuk memisahkan masyarakat Jerman atau masyarakat di kota Berlin. Jadi Berlin Timur, ada Berlin Barat kalau dulu ya. Nah, tahun 1963 ini disekat itu, dibangun tembok untuk memisahkan mereka gitu ya. Panjangnya sekitar 155 km panjangnya. Nah, tembok ini tingginya 4 meteran lah ya. Saya nggak mengukur persisnya sih ya. Nah, kalau 155 km tembok Berlin ini dibangun berarti panjangnya itu ya sekitar Jakarta Bandung atau Bandung Jakarta gitu ya. Kurang lebih lah seperti itu. Jadi panjang sekali ya gitu. Jadi kalau kita mau naik sepeda tuh di atasnya itu, di atas tembok nggak bisa jalur itu. Jalur tembok Berlin. Nah, itu dibangun tahun 63. Tetapi pada tahun berapa ya dihancurkan? Tahun 1989 karena masyarakat di sana tuh sudah tidak kerasan dan memang tidak mau disekat seperti itu. Tahun 1989 tembok Berlin yang mempunyai cerita banyak tentang manusia, arti silaturahmi, arti kebebasan itu akhirnya hancur gitu ya. Dulu kalau kita nonton di TV ada Dunia Dalam Berita ya, pasti aja ada berita tentang mengenai tembok Berlin ini. Ada kericuhan, pokoknya ada demo di situ gitu. Dan tahun 89 itu dihancurkan dan dirayakan kehancuran tembok Berlin ini bukan hanya masyarakat Berlin tetapi juga bagi semua manusia mungkin ya yang nonton atau yang tahu gitu peristiwa itu. Dulu kan nggak ada internet ya, jadi ada berita tembok Berlin hancur dan suasananya bisa ditangkap di Bandung sini. Saya waktu itu masih sekolah di mana gitu ya. Itu merasakan menjadi buah bibir waktu itu tembok Berlin hancur gitu ya.
fungsi tembok itu kan memisahkan, makanya manusia itu tidak kerasan atau tidak suka dibatasi-batasi seperti itu gitu. Pada intinya ya, jadi dia pingin bebas. Ini tembok beneran yang dibangun. Nah, sebelum tembok Berlin dihancurkan tahun 89, ada sebuah kelompok musik dari Inggris namanya Pink Floyd, grup rock ini. Pink Floyd membikin atau merilis album The Wall. Nah, ini bagi Anda yang seangkatan saya pasti tahu gitu ya. Album The Wall Pink Floyd. Ini juga albumnya Masterpiece-nya Pink Floyd ya, kalau Anda dengar. Ya. Jadi 10 tahun tembok Berlin, Pink Floyd merilis album ini. Ya. Album ini menceritakan tentang tema kebebasan manusia juga. Cuma yang membedakan kalau kita lihat ya, karena setelah itu ada filmnya Pink Floyd dengan judul yang sama yaitu The Wall. Di situ diceritakan bahwa seorang manusia yang mempunyai keterikatan karena bayangannya sendiri gitu. Jadi sekat ini atau tembok ini dibangun oleh dirinya sendiri. Jadi tembok imajiner gitu ya. Kalau tadi tembok nyata, mau kemana? Tembok nyata itu tembok Berlin, dan ini temboknya tuh tembok imajiner, yaitu yang menyekat manusia menjadi terasing, terus karena dia tidak percaya diri, jarang bergaul dengan orang dan dipenuhi dengan kecemasan hidupnya. Nah, dalam film itu juga diceritakan bahwa akhirnya orang itu bisa membebaskan diri dari keterikatan yang dia ciptakan sendiri. Kemana, Neng? Oh, di sini banyak penonton ya. Begitu ya, saudara. Tahun 83 itu kalau di Bandung sendiri ya lumayan populer sih ya. Sampai filmnya itu tidak boleh disaksikan di bioskop pada saat itu ya. Tahun berapa ya itu si Pink Floyd bikin teh ya? Bikin filmnya itu. Kalau tidak salah tuh tahun 83 kalau nggak salah ya. Tahun 83 lah, 1983 itu. Jadi membikin film itu, dan filmnya tidak boleh diputar di bioskop-bioskop. Ya mungkin bagi Anda yang sekarang mungkin jadi bebas ya, bisa disaksikan nih. Bisa ada di YouTube juga ada, dan bisalah Anda cari sendiri bebas ya. Yang menceritakan masalah kebebasan seorang manusia gitu. Nah, kebebasan menurut apa? Ya kebebasannya berbeda-beda seperti yang saya katakan tadi ya. Kebebasan setiap orang itu berbeda-beda. Itu tadi ya, kalau Pink Floyd bercerita tentang kebebasan tembok imajiner yang menyekat dirinya, ada juga tembok beneran, tembok Berlin, dan yang lainnya mungkin banyak. Itu tembok beneran yang juga memisahkan silaturahmi antar manusia gitu. Ya, pokoknya biasanya tidak menyenangkan kalau itu dibangun, jadi kondisi tidak menyenangkan atau tidak jadi lebih baik hubungan antar manusianya gitu. Nah, itu kedua penyekat yang jadi bahan yang lumayan untuk direnungkan gitu ya. Yang masing-masing mempunyai fungsinya sendiri-sendiri, tetapi juga artinya ya sama, yaitu membatasi ruang gerak atau ruang berpikir manusia gitu. Nah, lalu bagaimana dengan Islam? Nah, kalau menurut saya Islam itu adalah keseluruhan tata nilai yang ada di alam semesta. Jadi tentu saja kebebasan adalah tema yang juga dibawa ya di Islam itu. Ya, kita ingat pada zaman Rasulullah juga banyak budak-budak belian yang waktu itu menjadi sebuah
keharusan ya, zaman dulu itu banyak dibebaskan ya, banyak dibebaskan, banyak dibeli gitu. Maka kalau seseorang waktu itu berdosa dan mengaku dosanya, biasanya hukuman yang pertama adalah bebaskan seorang budak gitu. Nah, eh, lalu tapi apa konsep Islam dengan kebebasan ini gitu ya? Ya memang manusia ini memang diciptakan sama Allah ini ya bebas gitu. Bebas untuk memilih Anda mau taat atau tidak, Anda mau apa? Beribadah atau tidak, bersujud atau tidak kepadanya, yaitu Anda sendiri yang bisa memilih. Jadi Allah ini tidak menjadi untung kalau seluruh dunia ini bersujud kepadanya gitu. Dan tidak akan rugi kalau semuanya juga tidak ada yang mengingatnya juga tidak apa-apa gitu. Itu mungkin yang saya tangkap sedikit ya. Ya Anda mungkin lebih paham. Yang saya tangkap tema kebebasan di dalam Islam. Tapi kalau menurut saya yang paling pasti itu adalah yang bisa saya ambil adalah Islam ini mencoba membebaskan manusia dari belenggu dunia gitu. Jadi kan ceritanya kita lahir nih ke dunia pasti ada dalam genggaman Tuhan tuh ya, digenggam gitu. Nah, dunia ini yang diciptakan Allah juga jangan sampai menggenggam kita gitu. Jadi kita harus bebas dari dunia ini. Benar nggak sih kalau gitu? Logikanya benar nggak? Diri kita digenggam sama Allah. Lalu dunia jangan sampai menggenggam kita. Tapi kita yang harus menggenggam dunia. Jadi bisa nggak kita menggenggam dunia, bisa nggak? Ya sudah, ini mah berpikir materi ya. Kalau materinya ya enggak lah. Maksudnya dunia digenggam tuh bukan ada di tangan kita, saudara ya kan nggak gitu. Ya dunia mah udah memang gede. Tapi kan dunia sama kita gedean mana? Ya gedean kita. Kalau secara materi ya iyalah dunia lebih besar. Tapi yang kita ini adalah ciptaan Allah yang paling bagus gitu. Dengan dunia ya jadi kecil. Makanya menurut saya konsep kebebasan dalam Islam itu adalah mencoba membebaskan manusia dari belenggu dunia atau duniawi lah gitu. Duit gitu ya. Terus apa lagi tuh? Dunia tuh macam-macam kan? Materi, duit, terus apa lagi lah dan sebagainya lah. Saya nggak mau sebutin kayak gitulah ya. Jadi Islam mengajarkan kepada kita untuk membebaskan diri dari belenggu dunia. Untuk apa? Ya untuk biar kita bisa bebas gitu kan, kita hidup di dunia masa dibelenggu oleh dunia gitu. Nah mungkin menurut saya seperti itu ya. Ya rekan-rekan semuanya pasti bisa berpikir lain ya dan mempunyai pengetahuan lain tentang hal ini, yaitu silakan saja. Anda bisa menulisnya di kolom komentar ya gitu. Kita sharing lah, kita bagi-bagi. Kalau saya kan sebetulnya cuma mengingatkan aja gitu. Mengingatkan ya sedikitnya apakah benar nggak sih gitu ya. Sama nggak? Kalau nggak sama salahnya di mana, ataupun kalau benar benarnya di mana gitu ya. Kan kita saling bersinergi ya sesama makhluk ciptaan Allah gitu.